Mal di pasar dibiarkan, di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit, masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid, 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada, tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan, semua bisnis rekayasa manusia hancur. Satu-satunya bisnis yang tetap bertahan hanya bisnis milik Allah subhanahu wa ta'ala. Virus hanya baru masuk rongga mulut dan lubang hidung, maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah, masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan, di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit, masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid, 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap beribadah. Seorang pasien luka kakinya, pergi ke rumah sakit, sebetulnya luka itu hanya kecil saja. Lalu Pak Dokter pun menjelaskan, karena ibu ada bibit-bibit diabetes, ini luka kecil ini nanti akan menjadi besar. Kalau luka ini sudah besar, menjadi akut, menjadi parah, maka kaki akan dipotong, diamputasi. Akhirnya si pasien berpikir pagi, petang dan malam, gula darahnya jadi naik, tekanan darahnya menjadi naik, jantung koronernya kumat, darahnya pun kumat. Akhirnya bertambah-tambah penyakit dengan yang lain. Tapi yang mengerti penyakit ini juga dokter. Pak Dokter, apa yang membuat ibu itu semakin parah? Ustadz Abdul Somad, yang membuat kita semakin terpuruk adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang paling berbahaya. Maka Allah menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu ketakutan, galau, ngeri, cemas. Setan menakut-nakuti kita.